Ya baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, ini di waktu terakhir nih, tapi kita belum pamit undur. Dan Rio ingatkan untuk sahabat, obrolan di malam hari dapat sahabat simak kembali di channel YouTube Simeon Sulistyo dengan judul yang sama. Dan sahabat yang diberkati dan juga Pastor Simeon, di malam hari ini ada penanya terakhir lagi ya. Ya ini kembali dari yang sama tadi, yang dua pertanyaan di awal, dan kembali dari Dr. Ayu. Ini lanjut lagi Pastor. Siap. Terima kasih atas jawaban sebelumnya. Yang ketiga, untuk masalah hati dan perasaan dalam hal ini itu cinta, mungkin maksudnya seperti itu ya. Bagaimana seseorang yang merasa tidak dianggap dalam hal cinta dan perhatian? Apakah tinggalkan saja atau harus butuh pembicaraan? Wah, ini topik yang tidak ada matinya ya kan? Tak ada mati. Cinta. Saya jadi melek lagi nih. Okay. Ya, Dokter Ayu, untuk dalam hal ini sudah dibicarakan belum? Artinya gini, kalau kita bisa kasih perhatian terus gitu ya, tapi dicuekin gitu kan? Mungkin belum tentu nyuekin loh. Kadangkala mungkin bisa saja dia tidak mau kegeeran gitu, jadi kayak ya biasa saja gitu kan. Terus memperhatikan aja. Mungkin dia berpikir bahwa dia itu baiklah sama banyak orang juga gitu, jadi ya biasa aja gitu. Nah kalau kita memang bener-bener suka nih ya boleh aja tanyain gitu ya sama target kita gitu. Istilahnya nembak lah ya. Kalau dikasih sinyal-sinyal, tidak tahu Dokter Ayu apakah misalkan dalam hal ini misalkan cewek itu mau nembak cowok itu bagaimana gitu. Kalau rasanya kalau di Indonesia kan kayak gengsi dong, musuh cewek yang nembak. Tapi di gitu. luar Di luar belum tentu gitu. Oke, betul ya. Ya, jadi misalkan Dokter Ayu masih juga berpikiran sama dengan orang Timur Indonesia yang ini, jadi wah gengsi dong gitu. Ya sudah, kita kan kasih sinyal-sinyal gitu kan. Nah, kita bisa, kalau kita pingin tahu ya tanyakan gitu. Aku sudah tidak nembak ya, tapi pokoknya kasih clue gitu lah ya. Aku ini sudah perhatian sama kamu, nggak tahu tak, nggak merasakan tak gitu. Ya kira-kira begitulah Dokter Ayu. Saya yakin Dokter Ayu bisa menangkapnya. Yes. Terima kasih Pastor sudah menjawab nih. Oke, kita lanjutkan saja ya Pastor, ini pertanyaan keempat ini. Solusi yang tepat jika individu kita yang masuk dalam kasus it's okay to not he okay, no mungkin ini ke be okay mungkin maksudnya ya. Nah ini bukan dia kan dok. Nah apakah dengan melakukan hal-hal yang disukai untuk merasa baik-baik saja, ataukah ada solusi untuk bisa merasa bahwa kita sanggup untuk menyelesaikannya? Minta pendapat Pastor. Iya, kalau kita melakukan hal yang kita sukai saja, menurut saya ini tidak akan menyelesaikan masalah sebetulnya. Jadi kayak mengalihkan perhatian kita. Nah menurut saya kita harus melakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Karena ibarat kalau kita sedang merasa tidak oke nih, kita merasa kayak ada sesuatu dalam jiwa, emosi negatif lah ya. Terus kita melakukan sesuatu yang kita sukai, artinya hobi kita. Itu kayak oke, saat itu tuh kita merasa enjoy, kita merasa oke gitu. Tapi setelah selesai kita keinget lagi kan. Nah itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Jadi itu hanya jangka pendek gitu. Untuk sementara waktu oke, tapi tidak menyelesaikan. Nah untuk menyelesaikan masalah, solusinya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 4 ya. Datang pada Yeshua, perbarui pikiran kita. Nah ini datang pada Yesus ini tidak hanya curhat saja, tapi juga terus ucapkan syukur. Perbarui pikiran kita, dan kita dengarkan, kita lihat dari sisi yang berbeda maksudnya. Perbarui pikiran kita, terus pikirkan tujuan hidup kita. Baik. Artinya kita memikirkan suatu tujuan yang lebih besar daripada permasalahan kita yang sedang kita hadapi saat ini.
begitu. Kita memikirkan hal yang lebih besar dari itu. Jadi istilahnya kita mau mikirin bukan berarti kita tidak mikirin masalah kita ya, artinya kita nggak berfokus pada itu, tapi kita selesaikan seperti itu. Pikirkan tujuan hidup kita, lihat masa depan kita ya, karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang luar biasa. Dan yang keempat, action. Kita bertindak, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan kita, atau untuk betul-betul bisa menanggulangi permasalahan ini gitu. Baik. Permasalahan apa yang kita sedang hadapi yang membuat kita not okay gitu. Kalau tidak, kayaknya saya ini di luar kontrol saya, sudah, kita let it go, kita serahkan sama Tuhan. Saya pernah membaca ada quotes bagus juga. Kalau itu ada di dalam kontrol kita, kenapa kita khawatir? Karena kita bisa mengontrol. Kalau itu di luar kontrol kita, kenapa juga khawatir? Kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Kita nggak bisa ngontrol. Ya wes. Seperti itu. Jadi saya pikir iya benar juga ya. Kalaupun baik itu ada dalam kontrol kita maupun tidak, kita tidak perlu khawatir. Kalau ada dalam kontrol kita, ya udah kita lakukan sesuatu, kontrol lah gitu. Tapi ketika dalam kondisi itu di luar kontrol saya, ya sudah, we cannot do nothing. We can do nothing. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya wes, gimana, kita serahkan sama Tuhan saja. Jadi itu yang mungkin yang bisa kita lakukan, Dr. Ayu. Dan di close saja langsung. Ya, di close saja. Baik, terima kasih untuk atensinya dari Ibu Yono, Mbah Yono, dan Dr. Ayu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita segera menetralisir atau menanggulangi setiap emosi-emosi negatif yang ada dalam kita. Jangan dibiarkan. Itu emosi negatif, kalau saya umpamakan, itu adalah seperti kita buang sampah. Di dalam rumah tangga, di dalam rumah kita pasti ada sampah. Kita kadang buang sampah di dapur, ya kan? Buang sampah. Nah, itu harus setiap hari atau minimal 2 hari sekali itu dibuang, dikeluarin gitu. Artinya jangan lama-lama di situ gitu. Nah, demikian pula dengan emosi negatif kita, jangan lama-lama kita biarkan di dalam diri kita. Kita harus segera netralisir gitu. Jadi is it okay not to be okay? Yes, but don't too long. Stay on the situation. Jangan terlalu lama dalam situasi yang tidak baik ini gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, terima kasih Pastor, dan sehat selalu pokoknya. Amin. Sukses dalam setiap pelayanannya dan apapun yang dikerjakan, keluarga diberkati. Amin. Dan pelayanannya juga diberkati. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih atas kebersamaan sahabat dan juga para penanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, di antara Dr. Ayu dan juga Ibu Yono di Kota Salatiga, terima kasih untuk atensi pertanyaannya dan juga sahabat dalam atensi mendengar di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Sekali lagi, siaran di malam hari ini dapat sahabat simak lagi nanti secara ulang di channel YouTube Simeon Sulistyo. Terima kasih kebersamaan sahabat, apabila salah kata dan ucap kami minta maaf, dan sampai bertemu lagi di pekan depan dalam program yang sama, dalam program refleksi yang pastinya dengan judul dan narasumber yang membawa berkat bagi jiwa, dan masih dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Radio Komunitas Surya Kebenaran Berkat Bagi Jiwa. Kami pamit undur dan Bapak Yahweh memberkati.